Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga siang menjelang sore ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat mengikuti kegiatan rutin kita melalui komunitas pelajar. Berikut salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita umatnya yang tetap setia mengikuti ajaran yang dibawakan oleh beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, agenda kita pada hari ini adalah diseminasi yang insya Allah akan ditampilkan oleh 3 orang CGP ya, dengan materi budaya positif. Namun sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore ini kita kembali beraktivitas di komunitas belajar kita, dan pada kesempatan ini kami selaku calon guru penggerak akan melakukan kegiatan diseminasi atau penyampaian pemahaman tentang apa yang kami terima di sekolah penggerak atau pendidikan guru penggerak. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua umat Islam. Jadi sebelum saya masuk materi, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa kehadiran kami di sini bukan untuk menggurui rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, tetapi ini merupakan kegiatan aksi nyata kami untuk menyebarkan pemahaman tentang bagaimana budaya positif yang kita inginkan bersama. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Mukmin, saya di guru SMP Negeri 4 Tanjaraja di angkatan 11 calon guru penggerak kelas 11.053. Sebelum kita lanjut, coba Bapak Ibu sekalian kita speaking supaya lebih semangat. Jadi kita senyum dan menahan selama 30 detik senyumannya. 30. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya lanjut. Ini sudah. Jadi budaya positif itu atau ekosistem positif dari Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, dia mengambil sebuah analogi atau sebuah pembelajaran bahwa kita pendidik anak itu sudah ada memang bakat yang dibawa sejak lahir. Jadi kita hanya akan menimbulkan bakatnya dan membina supaya dia tumbuh kembang menjadi manusia yang merdeka. Jadi analoginya seperti ini, bahwa ketika kita menanam sebuah padi, maka kita tidak bisa merubah padi tersebut menjadi apa. Kita hanya menyiapkan segalanya, memfasilitasi supaya tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan kita. Lanjut. Jadi ada 6 bagian dari materi kami modul 134 tentang paradigma perubahan dikaitkan dengan teori kontrol, kemudian arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir, bagaimana menyelesaikan semua masalah dengan segitiga restitusi. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sebuah perilaku karena ada 3 sebab, dan diharapkan ini terhadap murid kita tanamkan motivasi yang ketiga. Dia melakukan sesuatu supaya mencapai sebuah keinginan yang dia anggap benar.
Jadi jangan sampai seorang siswa melakukan sesuatu itu karena takut dihukum atau karena ingin mendapat pujian atau penghargaan. Jadi itu timbul dari eksternalnya, dari luar. Tapi yang kita inginkan bagaimana seorang siswa, murid itu melakukan sesuatu karena dia yakin bahwa kalau saya lakukan ini maka saya akan menjadi orang yang baik, ternilai di sekolah, di masyarakat, dan dimanapun berada. Tuh. Selanjutnya, yang kedua kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu, manusia normal apapun itu, dia memiliki kebutuhan. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, dia memiliki kebutuhan bagaimana dia diterima atau memiliki rasa diterima di sebuah komunitas atau di sebuah kelompok. Yang ketiga, kebutuhannya dia ingin senang. Kemudian manusia itu ingin kebebasan dan power. Jadi pertanyaan ini pasti semua orang misalnya ingin makan, kemudian ingin diterima di setiap kelompok atau di dalam masyarakat, di keluarganya. Kemudian kesenangan. Jadi biasa murid itu melakukan sebuah perbuatan yang menyimpang karena kebutuhannya ini tidak terpenuhi. Misalnya mencuri karena dia ingin hidup. Kemudian ini teori anak-anak atau murid itu dalam kelas sering misalnya keluar masuk, bisa jadi ada kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Atau misalnya kita mengajar kemudian siswa merasa bosan, bisa jadi karena kebebasannya tidak terpenuhi. Jadi lebih lengkapnya nanti disampaikan di kesempatan yang lain. Selanjutnya, 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi ada 5 sudah disampaikan tadi oleh teman calon guru penggerak bahwa kita itu guru usahakan di posisi yang kelima, manajer. Nah, diharapkan posisi sebagai penghukum, berbuat merasa bersalah, teman ini lebih mendingan, tapi masih ada hal negatifnya. Pemantau juga lebih, tapi yang manajer itu lebih bagus karena kita mengajak peserta didik kita supaya dia menyelesaikan masalahnya sendiri dari dalam dirinya. Untuk lebih jelasnya saya akan putarkan sebuah video, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Coba diperhatikan Bapak Ibu sekalian, inilah 5 posisi kontrol seorang guru. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Jadi posisinya ini sebagai penghukum. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, posisi yang kedua, perempuan merasa bersalah. Beginilah posisi seorang ditegur. Naren, kamu kenapa terlambat
Ya, nadanya berbeda dan cara penyampaiannya berbeda. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf. Yang nadanya lebih halus kan? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah bicara jadi dengan nada tenang, tenang, cenderung lembut. kata-katanya Namun lembut, kata-kata yang diutarakan membuat Menyalahkan murid murid. merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, sebagai teman, jadi guru posisinya sebagai teman terhadap seorang murid. Naren, Inilah perasaan murid kalau selama itu. Maaf Bu. wah, sudah jam berapa ini? Lain lagi Nak? caranya tuh Terlambat lagi ya sayang. sebagai Iya teman. Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi Tinggal nggak bisa kita lari kencang. nanti Tetap bagaimana sih orang ini? kejar Bu. Ya sudah sekarang nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Banyak juga yang posisi seperti ini. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua guru. Yang ini monitor, ya pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya,
Nah, ini yang kita harapkan bersama, mudah-mudahan bisa jadi manajer terhadap peserta didik. Beginilah menyelesaikan masalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, demikianlah videonya Bapak Ibu Guru. Jadi sekali lagi ini bukan untuk mengajari atau menggurui, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana kita menumbuhkan bakat yang ada pada siswa tanpa menghukum. Jadi bagaimana kita mengembangkan apa yang ada pada siswa, memahami dulu tanpa menghukum, lari, bos dan sebagainya. Jadi, mungkin ini 5 proses kontrol. Mohon maaf masih ada 2, saya akan percepat. Selanjutnya ya restitusi. Jadi ada 3 ini perilaku kita dalam menghadapi murid. Ada sebagai memberi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan restitusi ini apa itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bagaimana mereka bisa mengeluarkan keinginannya, pendapatnya untuk bisa tampil lebih baik ke depannya. Bukan langsung dihukum, karena kalau dihukum mereka akan tersakiti dan dampak negatif yang lainnya. Dan penerapan strategi restitusi. Jadi ini ada 3 caranya menstabilkan identitas. Misalnya kalau siswa melakukan pelanggaran, tidak apa-apa, manusia itu tempatnya memang salah, tapi setelah itu ditanyakan apakah perbuatan kalian itu salah atau tidak. Pasti dalam hati nurani, ya salah, saya misalnya terlambat, saya buang sampah sembarangan. Dan setelah itu baru kan sudah ada kesepakatan kita, sudah ada aturan kita. Aturan apa yang kau langgar, misalnya buang sampah sembarangan. Jadi apalagi perbuatan yang kau lakukan untuk menangani, saya akan membuang sampah pada tempatnya. Kan muncul dari dalam dirinya, bukan langsung menghukumnya. Dan yang terakhir, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan dengan kesepakatan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dirembukkan dengan siswa, bersarakan dengan siswa, apa yang mereka inginkan. Apa jangan langsung, misalnya datang jam 7, buang sampah pada tempatnya, tidak boleh ribut, tetapi tidak pernah ditanyakan apa keinginan siswa. Jadi ditanya dulu apa keinginannya, sehingga kita rangkum dan disepakati bahwa ada konsekuensi, ada komitmen nanti ketika kita sudah ketemukan keinginan sekolah, keinginan kelas dengan keinginan peserta didik. Jadi mungkin itu saja destinasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.